Halo teman-teman sesama teknisi. Kita belajar nih. Kenapa ini LCD seperti ini ya, kronologinya ya teman-teman ya. Tahu nggak LCD gambarnya gitu kan. Jadi ternyata kan saya udah nyervis kayak gini berpuluh-puluh kali ya. Jujur aja ya. Nah ini kebetulan tipenya itu yang A1708. Pernah juga A1707. Pernah juga A1706 juga pernah. Nah itu biasanya kebanyakan itu flashgate-nya. Nah kalau flashgate-nya kan cuman lampunya aja mati tuh, karena kabelnya yang pas tekukan itu putus kan. Ya, kalau gambar seperti ini tadi itu fleksibel LCD-nya. Jadi kronologinya itu kayak gini ya. Apa namanya? Ada di sela-sela LCD itu, ya kan? Itu kena debu, tapi debunya itu keras, gitu loh bosku. Jadi kecil apapun, kalau debunya keras itu nyepit fleksibel LCD-nya kalau ditutup itu bosku. Nah kalau keras terus nyepit kan di sela-selanya itu kan, nah itu pas posisi jalur, ada jalur kecil yang ke LCD, fleksibel LCD itu biasanya itu dekok gitu. Kalau udah kena debu itu terus ditutup, nah dampaknya itu dekok kan. Dekok itu pas posisi ada di jalur fleksibel yang pas kena kabelnya tuh. Nah itu putus gitu. Salah satu ada putus gitu. Makanya tampilannya seperti itu gitu. Ada yang tampilannya yang warna-warni tuh, garis ke bawah sama ke atas tuh warna-warni, ada yang biru, merah, hitam. Nah itu sama kejadiannya, sama kronologinya seperti itu. Jadi sela-sela LCD itu kan namanya pemakai kan nggak sadar ya kalau kotor situ ya, nggak sadar ada debu masuk kan, nggak tahu, apalagi pemakainya jorok pasti wah sering kayak gitu. Oke lah, taruh ini laptopnya mulus gitu kan, mulus, nggak ada dent, nggak ada apa, tapi begitu debu masuk ke situ, wah itu udah ketir-ketir tuh. Nah ini solusinya, kenapa? Ini solusinya nggak usah diganti LCD bosku, karena kan memang customer itu mintanya dananya tipis nih gitu kan. Nah kita coba servis aja gitu, kita coba servis ya kan. Yang tadi yang yang putus, cari itu penyakitnya yang putus tuh fleksibelnya nih, nanti di jumper atau disambung lagi gitu. Nah tapi ya harus hati-hati, karena kan buka frame-nya itu kan harus dibuka tuh, frame-nya yang ada tulisannya itu MacBook Pro itu kan, yang di depan yang bawah tipis itu bukanya harus hati-hati karena resiko gitu loh bosku. Nah sebelumnya ya customernya dibilangin dulu. Mungkin lebih enaknya nih kalau misalkan bisa diservis ya kita servis, tapi kalau nggak bisa ya harus ganti gitu kan. Bahasa kerennya kan gitu. Jadi biar pas kalau misalkan buka frame-nya itu ternyata gagal, malah putus kabel fleksibelnya kan, itu kan rawan tuh, karena lemnya itu nempel di situ bosku. Jadi harus hati-hati, frame yang tipis itu lemnya itu nempel di situ, itu kuat banget lemnya itu. Nah bukanya harus pakai pemanas kan. Nah itu harus hati-hati.
Di situ doang tuh resikonya. Yang kalau udah kebuka sih udah nggak ada resiko kayaknya sih. Gitu bosku. Nah gini, semua customer pasti cari solusi yang paling murah. Ya itulah solusinya pertama. Kalau misalkan udah bisa diservis ya aman gitu kan. Gitu. Kalau ganti LCD kan lumayan mahal. Memang harus ganti LCD memang. Tapi kalau masih bisa diservis kenapa enggak gitu. Nah terus yang jadi pertanyaan nih, kalau udah diservis ketahanannya kuat enggak, ketahanannya lama enggak? Nah sesuai pengalaman saya itu posisi yang sobek, yang kena debunya itu sebenarnya di zona aman sebenarnya. Karena kan kalau di zona yang cepat putus, cepat gampang patah itu di pas tekukannya itu pas di atas itu. Nah, yang kena debu ini yang sering kayak gini itu sebenarnya zona aman. Karena apa? Karena dia bagian paling bawah gitu. Paling bawah. Gitu. Jadi kalau misalkan ketahanannya lama atau enggak setelah diservis itu lama bosku, tapi dengan catatan ya pemakaian jangan jorok. Kalau ada misalkan ada debu masuk ke situ bersihin aja tuh, ditiup-tiup atau dikuas gitu, karena kan memang dari atas bisa masuk di situ, dari sela-sela itu tuh keyboard itu bisa masuk ke situ bosku gitu. Pasti aman, soalnya gini, kenapa setelah diservis awet aman, karena memang customer saya itu yang misalkan yang balik lagi itu bukan karena itu lagi, bukan karena fleksibel itu lagi, karena balik lagi karena LC-nya pecah kadang gitu. Ada sebagian nih yang yang kayak gitu lagi, tapi pindah posisi gitu. Jadi enggak yang di jumper itu, enggak pindah posisi. Jadi memang kotoran itu yang itu. Gitu. Nah, ini kan yang tipe ini kan biasanya dulu itu flashgate-nya yang bermasalah. Gitu. Kalau flashgate-nya kan memang kalau dibuka gitu kan itu gelap dia. Tapi nyala, hasilnya normal, gambarnya normal, cuman gelap aja, nggak ada lampu. Karena lampu yang itu kan ada soket yang kecil-kecil 2 tuh. Nah itu soket yang sebelah kanan itu backlight, yang sebelah kiri itu kamera kan. Nah selebihnya itu kan LCD itu kan. Itu sih yang tipe ini. Iya, saya nerima udah banyak seperti ini gitu. Bahkan ada yang lebih parah gitu kan, warna-warni itu. Nah itu juga bisa. Nah, berapa persen Mas bisa diservis misalkan? Ya, 95% bisa diservis tanpa harus diganti LCD. Dengan catatan yaitu buka frame-nya tuh harus hati-hati gitu. Frame yang tipis itu. Nah, ini kita tes udah nyala kan. Udah bagus kan? Berhasil berarti kan ya. Karena memang penyakitnya di situ. Itu bosku. Nah, ini bagus nih udah. Berarti artinya ini bisa diservis ya. Kita tes. Iya, karena kalau ganti LCD memang ya lumayan mahal lah. LCD only maupun LCD full set. Kan harganya bisa seperempatnya kan. Kalau untuk diservis kan. Gitu loh. Mengenai awet dan enggaknya itu tergantung pemakaian sih. Tapi kalau misalkan pemakaiannya cuman
buka tutup nggak kemasukan debu, pasti awet sih, awet jelas. Soalnya belum pernah sesuai survei saya ini belum pernah. Oh ini jumperannya putus atau enggak? Saya belum pernah nemuin itu berpuluh-puluh kali, tapi belum pernah kejadian yang komplain penyakit yang sama, walaupun itu sama penyakitnya tapi pasti berbeda titiknya gitu loh. Itu aja sih. Mungkin itulah ya, sesama seniorku itu sih solusi yang paling termurah. Cuman ya agak sulit sih pengerjaannya. Ya hampir sama lah. Pengerjaannya hampir sama itu. 4 jam sama ganti LCD only hampir sama lah. 3 sampai 4 jaman lah. Ya, tapi harus hati-hati dan teliti ya, bosku ya. Karena memang ya kan pasti seneng dong kalau misalkan customernya bisa gini, kasih garansi kan 1 bulan ya kan, dibanding ganti LCD, apalagi LCD-nya masih original kan, jadi seneng dong gitu loh. Enak. Oh, tidak memang aneh kok, Pak. Lah yo enak mikir apa iku. Itu sih permasalahan sih. Kalau misalkan nggak mau repot ya nggak mau harus ganti LCD. Kalau misalkan customernya oke ganti LCD ya ganti bosku. Tapi kalau jangan diservis lah, ngikutin aja sama customernya. Kalau misalkan mau ganti ya ganti gitu, jangan mau ganti terus diservis gitu. Jangan akal-akalan kayak gitu, nggak boleh bosku. Mau ganti ya ganti gitu. Nggak bisa kita servis kecuali ini izin, ya udah servis aja Pak Mas gitu sih bosku. Ini kita rapiin dulu, coba kita tes ya. Berhubung ini memang unitnya ditinggal, saya punya kesempatan waktu ngetes itu setengah hari sampai 1 hari lah ya kan? Jadi kalau pertanyaannya aman atau enggak, dijamin aman, ada garansi 1 bulan. Kalau misalkan servis yang terdekat atau servis yang Bapak Ibu suka, nah kalau misalkan nggak sanggup nyervis, lari ke tempat saya, April Mac. Saya coba servis, saya usahakan servis. Jadi harganya nggak terlalu tinggi gitu loh. Ya gitulah. Solusi pertama. Solusi termurah, solusi murah. Ya kan? Solusi kedua ya mau nggak mau ya harus ganti LCD. Gitu sih. Nah, itu sih, ini sih tergantung customernya ya. Kalau misalkan oke bang, oke pak, servis aja deh, nggak usah ganti gitu. Wah, ya udah kita suruh tinggal unitnya. Kalau nggak mau tinggal ya sudah, nggak bisa. Memang harus butuh waktu, soalnya butuh antrian juga kan. Jadi antrian yang pertama yang kemarin udah ditinggal kita kerjain dulu kan, nggak mungkin langsung Bapak ujuk-ujuk datang terus kita kerjain kan, nggak mungkin, karena kan ada antrian. Soalnya orang sih maunya cepet semua. Kadang customer mau cepet tapi begitu udah jadi diteleponin nggak diambil sampai beberapa hari gitu. Kadang kayak gitu. Ya semuanya sih mau cepet. Saya juga mau
teknisi juga mau cepet gitu, jadi cepet dapet duit. Ya kan, iya seperti itulah semuanya teknisi, nggak di wah nggak disusah-susahin. Mana ada sih, kalau gampang ya gampang aja gitu, kalau misalkan susah ya kita bilang susah. Makanya kita videoin sebelum kita eksekusi, kita videoin sampai selesai gitu kan, terus nanti videonya dikirim ke customernya gitu kan. Oh ternyata kesulitan apa, kendalanya apa di mana, ternyata pengerjaannya itu terlalu sulit apa gimana, itu pasti tahu orangnya. Jadi nggak ada ini itu. Nah ini udah kita rakit kembali, terus kita coba nyalain ya bosku ya. Saya mangan. Nah udah nyala bosku ya, kayaknya sih aman nih. Nah kita tinggal ngetes beberapa jam, terus kayaknya sih udah aman sih bosku, sampai apa namanya, Kecilin. ya ini udah aman sih bosku, udah kayaknya ya. Ya kalau user ya barangkali mau ganti LCD terlalu mahal ya monggo ke tempat April Mac. Kita bisa bantu servis ya, harganya ya bisa dikondisikan lah ya kan. Yang penting teknisi itu seneng loh kalau misalkan wah ada user susah diservis terus bisa gitu, wah bangga teknisi itu sebenarnya kayak gitu, nggak harus ini. Ya udah bosku gitu aja ya, soalnya ini sudah selesai aman, kita tinggal tes setengah hari atau 1 hari baru kabarin customernya bahwa unit sudah selesai. Terima kasih bosku.